Assalamualaikum Pak KS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Selamat pagi Bu, apa kabar hari ini? Pagi Pak KS. Alhamdulillah, sehat ya Bu? Sehat, alhamdulillah. Saya panggil Ibu ke sini. Saya lihat jadwal observasi yang saya sudah buat. Iya. Itu besok itu jadwalnya Ibu untuk observasi. Oh iya Pak, di jam pertama. Oh begitu ya. Nah kalau begitu, nih apa persiapan Ibu nanti ke depannya? Oh iya, tentu saja saya sudah buat perencanaan pembelajaran Pak ya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran saya esok yang akan disupervisi, yang diobservasi oleh Bapak, saya sudah buat untuk topiknya itu saya akan mengangkat terkait ciri-ciri makhluk hidup. Oke, ciri-ciri makhluk Iya. hidup. Oke, baik. Nah, sebelum kita melaksanakan observasi nanti, boleh saya tahu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Oh ya, boleh, sangat boleh Pak ya. Jadi kalau untuk tujuan pembelajaran di sini nanti murid itu akan mampu mengidentifikasi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalau misalnya sudah kita tahu nih tujuannya seperti apa, kira-kira model pembelajaran apa nanti untuk pada kegiatan pembelajarannya? Agar kegiatan pembelajarannya lebih aktif, siswa juga bisa lebih kreatif, karena kebetulan untuk dimensinya ini saya akan mengangkat dimensi kreativitas, kemudian penawaran kritis dan juga kolaborasi. Saya berencana untuk menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Berbasis proyek. Iya. Nah, oke. Tentu kan di berbasis proyek itu ada sintaks yang akan kita gunakan. Nah, sintaksnya seperti apa ini Bu? Apa saja yang menjadi sintaks dari PJBL ini? Ya, tentu saja akan ada pertanyaan yang akan saya ajukan, tapi sebelumnya mungkin saya akan pancing dulu dengan video. Jadi nanti akan ada video yang saya putar terkait makhluk hidup dan juga benda mati di sekitar. Itu kurang lebih sekitar 5 menit, tidak akan terlalu lama. Nanti setelah itu baru akan ada proses desain project yang akan dilakukan oleh peserta didik. Kemudian ada pelaksanaan project, nanti mereka yang akan menentukan untuk projectnya sendiri. Nanti akan ada evaluasi, terus presentasi hasil, dan terakhir mungkin akan ada refleksi. Bagus sekali Bu. Jadi salah satu tujuannya itu tadi penggunaan video itu, kalau untuk saya mungkin saja anak-anak kita ada yang visual, ya, ada yang auditori, itu bisa mengakomodir gaya belajar seperti itu. Betul sekali Pak Kas, Nah, untuk pendekatannya nanti yang Ibu lakukan nanti pendekatan seperti apa nanti ke depan? Tentu saja sudah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam. Ya, sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran mendalamnya, ya sudah berkesadaran, bermakna, dan diharapkan juga nanti prosesnya akan menggembirakan. Dan juga untuk pengalaman belajarnya juga saya sudah merancang untuk memahami, mengaplikasi, dan juga merefleksi di kegiatan pembelajaran. Bagus sekali. Nah, terkait dengan medianya nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran, media apa yang akan digunakan? Nanti karena ini project Pak, jadi saya selain tadi video yang akan saya putarkan, nanti mereka juga akan melakukan pengamatan langsung. Ya, jadi akan ada, jadi lingkungan belajarnya ini nanti ada observasi di lingkungan sekitar sekolah. Mereka akan mengamati langsung terhadap tumbuhan, juga hewan-hewan yang ada di sekitar. Wah, menarik sekali nih. Iya. Nah, kalau begitu terkait dengan asesmennya, tentu kan nanti pada saat akhir pembelajaran atau sementara pelaksanaan pembelajaran, ada asesmen yang akan Ibu lakukan. Yang seperti apa nanti rencananya akan kita laksanakan? Oh iya, tentu saja. Jadi nanti itu ada asesmen formatif Pak, jadi semacam jurnal refleksi. Jadi semacam mereka merefleksikan pemahaman mereka siswa ya, jadi penilaian diri. Kemudian untuk asesmen sumatifnya juga nanti itu akan ada penilaian project ya. Jadi project yang mereka buat dalam bentuk peta konsep dan juga poster, itu nanti yang akan di asesmen untuk kegiatan asesmen sumatifnya. Oke, bagus sekali. Berarti saya bisa simpulkan dari penjelasan Ibu tadi, berarti fokus kita nanti pada saat kita observasi itu adalah anak-anak bagaimana mereka berdiskusi dalam kelompoknya, kemudian bagaimana mengarahkan mereka supaya bisa berpikir kritis seperti dia. Iya. Oke. Baik, kalau begitu kita sampai ketemu besok. Mudah-mudahan kita sehat-sehat. Insya Allah jam pertama ya jadwalnya Bu ya, di kelas 7A. Iya. Oke. Sampai ketemu besok Bu. Iya. Oke. Bagaimana perasaannya Bu Nita setelah diobservasi tadi? Alhamdulillah Pak, ya, jadi proses pembelajaran tadi lumayan mengesankan. Saya juga sangat senang sekali karena respon murid itu sangat antusias. Mulai dari tadi mereka menonton video, kemudian setelah itu
saya mengajak mereka untuk berobservasi lingkungan sekolah. Nah, jadi kegiatan aktivitas-aktivitas seperti ini ternyata membuat mereka semakin bersemangat gitu untuk mengikuti proses pembelajaran sampai selesai. Oke, betul sekali Ibu Nita. Saya apresiasi sekali itu tadi pada saat Ibu Nita sudah menayangkan video pembelajarannya, kemudian anak menyimak dengan baik. Itu kan satu poin penting bahwa Ibu Nita sudah betul-betul mempersiapkan perangkat pembelajarannya dengan sangat luar biasa ya. Sudah memfasilitasi anak dengan video pembelajaran. Itu sangat modal penting buat anak-anak kita nanti pada belajar. Iya, karena memang tadi dengan menggunakan video pembelajaran itu kan memancing ya rasa ingin tahu peserta didik ya. Jadi pada saat mereka menonton, oh iya ya, ternyata ini makhluk hidup itu punya ciri-cirinya masing-masing gitu. Jadi memancing rasa ingin tahu mereka bahwa bagaimana sekarang kalau kita mengelompokkan nih makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Jadi dari situ akan terpancing mereka untuk mengeksplor lingkungan sekitar. Jadi pada saat mereka menemukan pemahaman inilah yang membuat mereka rasa ingin belajarnya itu lebih ini. Nah, dari pengamatan tadi saya melihat banyak siswa yang antusias sekali dalam kegiatan pembelajaran. Oke, terutama tadi tentang mereka menemukan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, bagaimana Ibu Nita pada saat pembelajaran itu mengukur bahwa tujuan pembelajaran saya ini sudah tercapai dengan kegiatan-kegiatan tadi yang sudah dilaksanakan anak-anak kita. Iya, jadi setelah tadi proses pembelajaran yang dilakukan, kemudian aktivitas pengamatan di luar kelas, kemudian mereka mengisi lembar kerja. Setelah itu mereka membuat proyek mereka yang mereka pilih sendiri. Jadi di sini untuk proyeknya kan tadi ada yang membuat poster, ada yang membuat diagram, kemudian ada yang membuat laporan hasil pengamatan. Ternyata hasilnya itu sangat luar biasa. Pemahaman mereka di situ terlihat bahwa mereka bisa membedakan setiap makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Iya, betul sekali. Baik, nah apakah selama kegiatan tadi pelaksanaan pembelajaran Ibu Anita itu menemukan kesulitan yang dihadapi pada saat kegiatan pembelajarannya? Iya, tadi ada beberapa yang tadi yang dalam pengamatan saya kesulitannya. Yang pertama itu terkait akses terhadap sumber belajar, ya, karena memang tadi sempat terkendala dengan jaringan internet, sehingga pada saat mereka mengakses sumber belajarnya, di situ mereka agak terkendala sehingga agak memakan waktu dalam proses diskusi di kelompoknya. Kemudian memang sih ada beberapa siswa juga tadi itu yang mungkin tidak terlalu aktif ya di dalam kelompoknya. Ya, betul sekali. Ya, jadi memang ada 1-2 tadi yang. Jadi saya juga melihat, tapi saya mencoba mendekati juga, mencoba untuk apakah mungkin ada masalah di kegiatan atau di diskusi kelompoknya, ya seperti itu tadi mungkin ada. Oke, baik. Sebelum saya menanyakan ide kreatifnya untuk menangani masalah kesulitan tadi, kalau menurut Bu Anita, proses pembelajaran yang Ibu Anita laksanakan tadi, kalau kita beri rentang nih nilainya, antara 1 sampai 10, kira-kira Ibu Anita itu berada di posisi berapa kira-kira tadi? Kalau dilihat dari secara keseluruhan ya Pak tadi ya, saya menilai diri saya dalam proses pembelajaran, anak-anak antusias, kemudian hasilnya juga sesuai dengan yang diharapkan, selaras dengan tujuan pembelajaran. Mungkin di 8 cukup layak lah Pak ya, untuk poinnya. Nah, tentu harapan kita itu kan sebenarnya kita maksimal, 8 itu sudah maksimal. Tapi kita ingin lagi kita lebih maksimal lagi supaya anak-anak betul-betul terakomodir dan dalam proses belajarnya. Nah, yang saya ingin tanyakan selanjutnya, untuk mengupgrade ini dari 8 jadi 10 misalnya atau dari 9, nah apa ide kreatifnya Ibu Nita ini untuk mungkin ini ya, jadi semacam penyediaan sumber belajar yang bisa offline, bisa diakses, jadi memudahkan mereka juga mengaksesnya. Kemudian mungkin saya akan coba melakukan kombinasi pendekatan. Jadi sekarang kan saya sudah tadi menerapkan pendekatan belajar mendalam, ya. Jadi mungkin bisa saya coba kolaborasi dengan pendekatan berdiferensiasi. Jadi supaya jadi mungkin bisa didiferensiasi dari segi kebutuhan belajarnya, ya kan. Tadi yang masih pemahaman awalnya masih kurang, sih terakomodir juga dia punya kemampuan.
Nah, tentu itu tadi utamanya yang 1-2 orang tadi yang memang Ya, ya siapa tahu mungkin Ibu Nita sudah punya data ini apa namanya tes apa non kognitifnya itu anak yang 2 ini. iya, Apakah jangan sampai sudah pernah melihat? Siapa tahu memang gaya belajarnya dia bukan yang visual, tapi mungkin yang kinestetik. iya. Tentu kan Oh, sudah punya data iya. ini ya. Iya, sudah ada Pak, Nah, karena kebetulan kami kan kemarin sudah dapat informasi juga dari guru hmm, bimbingan konseling tentang ya asesmen non betul kognitifnya sekali. ya. Hmm, Jadi memang mungkin itu jadi salah satu penyebab yang akan nanti saya perhatikan nanti dalam perencanaan ya. pembelajaran. Oke, jadi saya rasa idenya Ibu Nita ini terkait dengan memfasilitasi anak dengan apa namanya eh, sumber belajar offline itu sangat membantu betul sekali karena kita tidak tahu jaringannya siapa Iya, tahu bermasalah kan. Gitu. Jadi kalaupun bermasalah jaringan kita tidak terkendala dengan apa namanya sumber belajar lagi, iya, hanya anak-anak tetap belajar dengan menggunakan sumber belajar yang offline iya, seperti itu. Oke, apalagi ya? Saya rasa pelaksananya tadi sudah luar biasa sekali, Bu Nita. iya. Mungkin ada kiat-kiat lagi ke depannya seperti apa supaya pembelajarannya Eee, bisa lebih maksimal lagi? iya, mungkin saya akan coba media pembelajaran yang lebih Hmm, inovatif lagi iya ya. Jadi saya betul. akan coba nanti untuk di pertemuan selanjutnya. Untuk Hmm, di pertemuan selanjutnya kan masuk di materi tentang klasifikasi ya. iya. Jadi nanti saya akan coba searching lagi, cari Hmm, lagi media pembelajaran yang cocok, yang bisa mengakomodir kebutuhan belajar murid, oke. tapi juga bisa menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam. Ya betul sekali. Jadi kita sebagai guru memang harusnya selalu mengupdate diri dengan utamanya terkait dengan model-model pembelajaran, Ya, dengan memfasilitasi anak dengan gaya belajarnya. Karena itu saya yakin dan percaya anak-anak itu mereka punya kemauan untuk belajar semua, iya tetapi Pak, betul. mungkin selama mereka belajar tidak terkomodir apa yang harus mereka lakukan Iya, seperti itu. betul Pak, betul. Ya. Saya menyadari betul dari hasil observasi tadi ya, Hmm, ternyata memang kemampuan guru merancang pembelajaran itu ya. juga penting, sehingga Nah, bisa mengakomodir kebutuhan siswa di kelas. oke, betul sekali. Saya kira cukup. Terima Ya, kasih Bonita. ya, Tetap terima kasih semangat Pak. Ya, mendidik anak-anak kita supaya anak ya, kita bisa belajar dengan baik. ya. Baik, terima Oke, kasih juga Pak oke, saran dan terima masukannya. Saya kasih. pamit ya Pak ya. Oke, silakan. Liatin udah makin gagal bikin kakak jadi suka. Tes 1 2 1 1 tes 1 1 2 Kagak lihat tes tambah 1 2 1 1 1